biar lambat asal selamat. Sekarang komunikasi atau tagline biar lambat asal selamat nggak diperlukan lagi, Bang. Cepat tapi selamat, itu yang penting. Cepat. Karena waktu 5 tahun, Nggak waktu terasa 10 ya. tahun nggak terasa. Jangan nanti di periode kedua paket Prabowo Gibran ini berjalan, ini masih menata-nata. Karena tagline-nya adalah biar lambat asal selamat. Enggak lah. Ayo cepat-cepat kita tapi selamat gitu. Kabinet ini tolong bekerja harus betul-betul mendengarkan aspirasinya rakyat. Dan yang kedua, tadi tidak perlu lagi dapat kritikan-kritikan ini terus menjadi dibikin drama juga. Dalam rangka apa? Untuk supaya mereka mempunyai ratingnya naik. Ratingnya naik. Sudahlah, yang ada di kabinet tidak boleh bicara rating. Tidak boleh bicara untuk kepentingan ke depan. Semua tegak lurus kepada Pak Prabowo. Pemerintah, kalau pemerintah ini berhasil, maka rakyat akan memilih mereka yang ada di dalam kabinet ini. Presiden Prabowo meyakini itu akan kita gapai. Kalau menurut saya, Bang. Kenapa? 2045 sebagai century of years-nya Indonesia itu hanya sedikit lagi. Hanya sedikit lagi. Nah, untuk mencapainya memang harus dibangun satu kesepakatan yang tidak boleh main-main lagi. Indonesia ini kan negara hukum. Beda dengan Vietnam. Orang kalau investasi di Vietnam negara yang menentukan. Ini kamu kelola deh, ini boleh deh. Nggak ada hambatan. Kalau di sini kan banyak yang harus kita sesuaikan dengan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam buat Ketua Rejo. Ini kan Darmizal dan Bung Ridwan. Rejo Prabowo Gibran. Oh, Rejo Prabowo Gibran. Rejo Prabowo Gibran. Makin mantap, Bang. Makin mantap. Bukan Jokowi lagi ya. Relawan Jokowi Prabowo Gibran. Relawan Jokowi Prabowo. Untuk Prabowo Gibran. Untuk Prabowo Gibran. Ya, ada tu-nya ya, Ada four ya. Ya, kami ini sebenarnya mau ngomong-ngomong sekitar Kapita Selekta aja. Ya. Jadi tidak ada yang difokuskan, tidak ada yang ingin terlalu eksklusif yang disampaikan, tapi mungkin itu lebih menarik ya, karena kita ini sekarang sudah terlalu banyak masalah yang beredar di media sosial, macam-macam isu, gitu kan. Nah, untuk tidak berpanjang, saya ke Bung Ridwan dulu. Bung Ridwan, Ya. kita ini kan seharusnya kita fokus bangun ekonomi dulu ya. Setuju. Betul nggak? Betul. Supaya investasi masuk, pengusaha juga ada kepastian hukum, ya, rakyat juga ada kepastian hukum. Ya. Jadi sehingga ekonomi kita bisa berkembang, pertumbuhan ada, seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo mencapai 8%. Tapi yang kita lihat sekarang justru yang gonjang-ganjing, yang semangat orang banyak bicara itu politik. Ya. Bung Ridwan ini kan sebagai salah satu pengusaha properti. Ya. Dan politisi senior. Silakan Bung Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Jadi gini Bang Zulfan, saya ini kan memang sejak mahasiswa aktivis. Selain aktivis mahasiswa, aktivis pengusaha. Ya. Karena saya masih mahasiswa sudah jadi pengusaha. Dari dari asalnya, dulunya.
Nah, sehingga sampai jadi ketua umum HIPMI di Jawa Timur, ketua real estate, Kadin, nah, baru masuk ke politik. Pada saat umur sudah ya umur 39 40 lah jadi ketua Golkar. Tapi diawalin dari pengusaha. Saya sangat merasakan proses pada saat saya masih sebagai aktivis dan sebagai pengusaha itu. Bagaimana pertumbuhan ekonomi itu ditata di zaman Orde Baru oleh Pak Harto itu rapi. Dan kita pernah mencapai sampai 8% pertumbuhan ekonomi kita itu. Setelah Pak Harto belum pernah ada. Turun kita sekarang. Nah, karena apa? Karena dulu Pak Harto itu dia punya tri sukses. Nah, ada satu sukses yang ketiga itu adalah pertumbuhan ekonomi itu untuk ekonomi. Nah, jadi kalau tidak ada yang namanya pertumbuhan ekonomi itu dibutuhkan yaitu stabilitas nasional. Itulah tri sukses yang ketiga, stabilitas nasional. Nah, Satu lagi pemerataan ya. iya, ada 3 kan. Nah, tapi stabilitas. Nah, saya melihat, saya tidak menyoroti khusus untuk periodenya Pak Prabowo, tapi saya berbicara setelah reformasi terjadi. Karena saya pada waktu itu reformasi baru saya langsung masuk ke politik. Langsung ke Senayan tahun 97. Baru kita ketemu kan. Iya. Di 99, 98 kita ketemu sama Zulfan. Nah, saya melihat di sana. Kita gonjang-ganjing terus ini. Pada saat dulu kita itu diajarin yang namanya sebagai insan-insan pembangunan. Jadi semua anak-anak muda itu semua dicekoi pembangunan. Ya. Nah, sejak reformasi berubah ini. 27 tahun ya. Hampir 30 ya. Tahun Iya, 28 kan? 98, Iya, 28 tahun. 28 Nah, tahun. 28 tahun. Berubah kita. Bukan lagi menjadi insan pembangunan, tapi menjadi insan politik. Nah, rakyat Indonesia. Kita mulai berubah. Saya juga jadi politikus akhirnya jadi kan. Bayangin 5 periode di parlemen ini kan apa enggak jadi politik. Ya usaha tetap ada tapi kan dikerjakan oleh para profesional. Iya. Nah itu. Sehingga pada saat itu saya mendapatkan penghargaan dari Pak Harto di Istana. Oktober 97 membangun rumah sangat sederhana terbanyak se-Indonesia. Adiasa Gratama. Itu prestasi yang saya laksanakan sebagai aktivis loh itu. Sebagai aktivis mahasiswa ini bangun perumahan saya. 8.000 rumah dalam satu kawasan. Rumahnya masih ada sekarang. Geria Kencana di Gresik, Diorejo Gresik, Diorejo Menganti namanya. Nah, sejak itu kita menjadi politisi terus. Nah, terus bagaimana ekonominya? Bergeser sekarang. Nah, begitu Pak Prabowo itu sudah mencanangkan 8%. Tetapi Pak Prabowo mencanangkan 8% ini tidak diikuti oleh kondisi yang menciptakan supaya menjadi 8%. Tadi sebelum saya ke sini saya masih dengarkan pidato Kalau kita bilang dalam sistem strateginya 8%. Ya. Planningnya tidak menuju 8%. Menuju 8% itu. Tadi Pak Prabowo ini pidato economic outlook 2026. Outlook kan 2026. Bagus sebenarnya. Tapi bagaimana kenyataan? Para pengusaha, karena kan bagaimanapun teman-teman yang dulu masih ini kan sudah sama lah sama saya, sudah senior semuanya. Ngeluh semua. Pak Ridwan gimana Pak Ridwan? Ada dana katanya sekian ratus triliun. Tapi tidak bisa dicairkan, tidak bisa dipakai. Umpama mau dipakai pun juga sulit. Karena kondisi masyarakat yang tidak favorable untuk berusaha mereka. Ini yang jadi masalah. Industri-industri mati. Padahal itu kan harus dicanangkan. Nah, jadi kita dulu kan Pak Harto punya satu swasembada pangan, terus papan perumahan, sandang dulu. Pertama di rehabilitasi itu sandang. Sandang, papan, pangan. Sandang itu pada waktu itu industri-industri tekstil itu dibangun paling banyak Jawa Barat, di Jawa Timur juga ada. Nah, setelah itu baru sandang pangan. Kita swasembada pangan tahun 85. Pak Harto waktu itu. Kita kan baru kemarin diumumkan bahwa kita swasembada pangan. Tapi
kita harus lihat lagi itu bagaimana yang kriteria, karena masih banyak yang menyampaikan ke saya, Pak kriterianya bagaimana, dia bilang gitu. Jadi ya bisa saja kita mengklaim, tapi bagaimana kondisinya. Terus kalau di papan, nah di situ saya masuk papan itu perumahan rakyat. Nah terus ini kita jangan diputar kembali, harusnya kita sudah tinggal landas. Jadi Pak Prabowo jangan dikembaliin, jangan di setel kembali ke zaman yang dulu terus baru total. Yang sudah ada sampai prestasi yang dibangun oleh Pak SBY dan Pak Jokowi itu harus digas. Jangan Jangan U-turn. bukan U-turn. Persnelingnya ini sudah persneling 4 dikembalikan ke 3. Yang sudah berangkat ini kan langsung ini semuanya harusnya masuk ke 5. Nah ini saya waktu itu melihat bahwa mungkin Pak Prabowo mau konsolidasi setahun. Tapi ini sudah setahun loh ini Pak. Sudah setahun lebih kan. Masa konsolidasi terus setahun? Paling tidak konsolidasi itu 6 bulan lah kalau kita di organisasi. 6 bulan langsung jos sudah. Persneling 5. Nah ini jangan dikonsolidasi terus. Pengusaha bingung semuanya. Ketakutan mereka. Nah itu tangkap sana, tangkap sini ya. Daripada kita tangkap tidur aja. Habislah kita. Nah itu. Ini kondisi yang kalau kita lihat. Gimana Bung Darmizal ini kan juga pengusaha. Oh iya, ini Aktivis, politisi, pengusaha. Pengusaha. Ini kalau pengusaha halalan thayyiban ini. Hanya agak panjang saya. Pengusaha. Macam-macam lah. Iya. Pokoknya kita nih. Lu gak ada aja. Nah, Apa lu mau gua ada. iya, silakan Bung Awal. Iya. Iya, terima kasih Bang Zul. Kesempatan yang paling berbahagia ini saya diundang gitu ya. Bersama dengan senior saya nih. Kang RH. Kang Ridwan Hisam. Yang namanya sudah menjadi idola saya sejak dulu nih. Pertama-tama Bang, saya ingin mengucapkan, ini kan menjelang Ramadan ya, sedikit lagi. Barangkali beberapa hari ke depan nggak lagi tampil di Unpacking gitu. Maka saya ingin mengucapkan kepada seluruh pemirsa. Kenapa nggak tampil gitu? Iya kan mungkin Abang padat juga, kami kan ini libur panjang nih Bang nih. Libur panjang. Nih, setelah itu masuk libur liburnya puasa. di Saudi. Masuk puasa lagi kita kan. Sebulan penuh dia di Nah, sana. nggak apa-apa dari Saudi kita zoom. Boleh. Jadi bolehlah mendahului sedikit. Nah, dari studio Unpacking ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah Syaum Ramadan bagi seluruh pemirsa Unpacking. Tetap sehat, tetap berbahagia, dan berbangga diri sebagai orang Indonesia. Kan begitu Pak. Terus berlanjut dengan diskusi kita tadi. Saya memahami apa yang disampaikan oleh Kang RH. Esensinya adalah kita memang harus melesat ke depan. Kalau perlu tambah speed agar bisa melesat ke depan. Untuk melesat ke depan itu kalau saya melihat Bang, harus ada harmoni di dalam satu siklus yang kita sebut dengan ekosistem. Apa itu harmoni? Tingkat perbedaan ketika sudah atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum itu diketok oleh penentu kontestasi pemilu, maka tidak ada lagi gonjang-ganjing di antara kita, cerita yang 12% atau cerita yang sebaliknya dan lainnya. Kita harus bersepakat untuk menopang bersama-sama agar kepemimpinan Presiden Prabowo dalam tema keberlanjutan itu betul-betul dapat tercapai. Bonus demografi itu tidak mudah mengelolanya Bang. Bonus demografi itu tumbuh secara ilmiah ketika terjadi pertumbuhan antara kelahiran dengan kematian itu keseimbangannya muncul. Kita melihat sekarang bonus demografi yang sudah di depan mata kita ini, Presiden Prabowo meyakini itu akan kita gapai.
kalau menurut saya Bang. Kenapa? 2045 sebagai century of years-nya Indonesia itu hanya sedikit lagi. Hanya sedikit lagi. Nah, untuk mencapainya memang harus dibangun satu kesepakatan yang tidak boleh main-main lagi. Indonesia ini kan negara hukum. Beda dengan Vietnam. Orang kalau investasi di Vietnam negara yang menentukan. Ini kamu kelola deh, ini boleh deh. Nggak ada hambatan. Kalau di sini kan banyak yang harus kita sesuaikan dengan lingkungan. Contoh, beberapa hari yang lalu saya juga sampaikan. Kampung saya lah, Sumatera Barat. Betapa keinginan Presiden Jokowi waktu itu agar akselerasi pembangunan jalan tol di Sumatera itu bisa dapat berjalan sesuai dengan waktunya. Di daerah lain dapat Bang. Tapi di Sumatera Barat soal tanah terkendala. Karena ada hukum adat, ada tanah ulayat dan lain sebagainya. Nah, kalau misi kita semua adalah sami'na wa ata'na, apa kata pemimpin dalam koridor konstitusi Bang ya, bukan kalau tidak konstitusi ya kita nggak bisa dong menerimanya dalam koridor konstitusi, maka itu kita harus jalankan secara bersama-sama dan harmoni. Saling hujat. Sekarang Abang coba lihat. Di berbagai media, saya bangga dengan unpacking ini Bang. Tertib di dalam komunikasi itu betul-betul enak kita lihat. Indah juga kita pandang Bang. Abang lihat bagaimana komunikasi dibangun di media-media publik. Ya, ya. Saling hantam, saling aduh. Ya. Ini kan merugikan. Polarisasi di tengah masyarakat semakin luas. Orang bangga sekarang jika ingin membangun validasi dirinya gitu Bang ya. Ingin membangun eksistensi dirinya melalui hal-hal yang tidak sehat. Dia lebih sedang memaki orang-orang yang sedang level menjadi tingkat tertentu agar dia bisa mengejar popularitasnya pada tingkat tertentu itu. Tapi dia sampaikan dalam hal-hal yang tidak dalam tanda kutip, mohon maaf Bang, saya lihat adab jauh sekali. Nah, ini kan polarisasi yang merugikan. Merugikan dalam konteks keilmuan, dalam konteks kejiwaan, dalam konteks komunikasi, yang pada akhirnya apa? Merugikan pembangunan secara keseluruhan. Ketika pemimpin kita bertujuan untuk ini, kemudian yang terjadi adalah banyak orang yang mengkritik. Kadang-kadang yang kritik ini nggak paham juga apa yang dia kritik. Sesuatu yang dilakukan memang kadang-kadang perlu pembenahan. Saya ambil contoh Bang. Makan bergizi gratis yang dilakukan oleh BGN, yang BGN-nya dipimpin oleh sahabat Abang itu, Dadan, Anda Sahabat Bung Ridwan. Sahabat. Jadi karena ini menjadi kita sudah bergizi, program unggulan Bang, mesti program unggulan itu terlaksana dengan baik. Kalau kurang baik dalam melaksanakan program unggulan itu, bukan programnya yang salah Bang. Jangan-jangan pemimpin yang menjalankan program itu yang salah. Nah, kalau pemimpinnya tidak firm menjalankan program yang diharapkan oleh Pak Presiden, tentu ada kendala-kendala. Seperti pemberian program makan bergizi gratis, di mana satu tempat supportingnya masih belum memungkinkan untuk secara masif dilakukan. Ini kan harus ada jenjangnya untuk capai dia menjadi satu program unggulan yang betul-betul acceptable di situ, betul-betul performance di situ. Biar lambat asal selamat. Sekarang komunikasi atau tagline biar lambat asal selamat nggak diperlukan lagi Bang. Cepat tapi selamat itu yang penting. Cepat. Karena waktu 5 tahun, Gak waktu terasa, 10 tahun nggak terasa. Jangan nanti di periode kedua paket Prabowo Gibran ini berjalan, ini masih menata-nata. Karena tagline-nya adalah biar lambat asal selamat. Enggak lagi.
Ayo cepat-cepat kita, tapi selamat gitu. Saya kira ini harus Tapi kan menjadi. sementara ini kan kata cepat tapi tabrakan. Nah, itu yang harus dihindari Bang. Karena rule-nya kan itu yang tadi kita bilang, Ya. harus dalam koridor konstitusi, harus dalam koridor rule of law. Jadi tidak sampai tabrakan-tabrakan. Oh, saya sepakat dengan beliau tadi. Yang dijalankan Pak Harto itu dengan papan sandang pangan tuh sesuatu banget bagi kita dulu kan. Kalau sudah Pak Harto datang itu udah tercermin bagi kita itu. Tapi satu ketika Bang, saya waktu itu SMA. Pak Harto berkunjung ke Sumatera Barat. Saya kalau nggak salah ke satu tempat lah. Bupati bercerita dengan sangat bersemangat ya, tahun 70 sekian kalau nggak salah Bang. Tahun 79 atau berapa gitu. Bupati ini menjelaskan soal pertumbuhan konsumsi beras masyarakatnya. Dulu ketika kami belum memimpin di sini Bapak gitu, konsumsi beras masyarakat adalah sekian kilo per bulan per keluarga. Alhamdulillah sekarang sudah meningkat dengan sangat drastis, dengan signifikan. Konsumsinya berasnya 2 kali lipat dari sebelum kami. Pak Harto ini kan paham ini ya. Iya. Pak Harto ini paham Bang. Ketika beliau menjelaskan, kalaulah masyarakatmu semakin hari semakin banyak memakan beras, terus kapan diversifikasi pangannya gitu. Diversifikasi pangan yang lebih maju lagi dia. Kan Pak Harto ingin kemajuan waktu itu. Kemajuan itu dirasakan apabila terjadi diversifikasi pangan yang disebut dengan 4 sehat, 5 sempurna. Jangan pagi makan beras dengan Ya. ikan asin, siang nanti makannya beras lagi dengan terong, Iya. nanti sore makan ikan asin lagi dengan lu makan telurnya kapan? Makan ikannya kapan? Minum susunya kapan? Ini Pak Harto dulu. Jadi jangan terlalu bangga dengan pertumbuhan masyarakatmu memakan beras yang meningkat. Tapi nggak pernah minum susu, nggak pernah makan roti, nggak pernah. Seiring dengan itu diabetes juga meningkat. Pak Harto, Karena makan beras. ya itu. Jadi saya kira memang kita harus membangun harmoni dan para tokoh mulailah membimbing, menggiring itu ya, agar ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya tabu bagi budaya luhur bangsa kita ini semakin dikurangi Bang. Sehingga tingkat semangat orang untuk saling berdebat dengan bahasa-bahasa yang sarkas itu lebih minimal. Dikurangi. Dan dikurangi. Kalau bisa Nah, nggak ada. Kalau bisa nggak ada. Dan kebetulan Bang, ini sudah mulai memasuki bulan Ramadan beberapa hari lagi. Ayo kita tingkatkan adab dalam berkomunikasi di negeri yang tercinta ini. Jadi gini Bung Ridwan ya, buat kita semua ini, bahwa kan sebenarnya di samping yang lain-lain yang prinsip, ya kan, soal yang disampaikan tadi, kan bagi seorang pemimpin itu kan yang paling penting sensitivitas, Yes. ya kan. Betapa kita melihat muncul di permukaan misalnya ada anak bunuh diri karena nggak bisa bayar uang sekolah. Lalu ada lagi di Kalimantan Selatan tanah migrasi sudah sertifikat dirampas lagi, Ya dibatalkan. dibatalkan, Yang udah puluhan tahun itu ya. dan banyak lagi masalah-masalah seperti ini. Tapi kan tidak bisa kita selesaikan secara parsial. Kan harus penyelesaiannya secara Holistik. holistik, komprehensif. Paling tidak begini. Dari sekarang itu misalnya ya, bupati-bupati ini, kepala daerah sudah mengumpulkan masalah-masalah tanah di daerahnya masing-masing. Ya kan? Masalah pangannya bagaimana di daerahnya masing-masing. Pendidikan gimana. Itu kemudian dibicarakan pada saat ketemu dengan presiden. Presiden manggil menteri yang bersangkutan per sektoral. Instruksi, ini harus selesai 10 hari. Kan bisa. Bisa. Nah, jadi jangan melebar. Bisa.
selesaikan yang Focusing. Iya. focusing. Kalau yang melebar kan ini bahaya ini, entah kemana-mana kan. Nah, akhirnya presiden kalau terpaksa lah ngomong genteng kan gitu. Betul. Gimana Bung Ridwan? Jadi memang gentengisasi ini juga kaget-kaget saya sebagai pengusaha properti. Waduh, kita kok saya disuruh kembali zaman saya masih kecil bangun pakai genteng. Nah itu karena waktu saya sudah bangun sudah ada genteng itu memang. Sudah pakai apa namanya asbes gelombang itu. Ya. Nah, itu jadi dari semen karena industri semen kita terutama Jawa Tengah ada pabrik semen, Gresik semua pabrik semen di mana-mana, maka genteng diganti dengan semen. Nah, perkembangan sekarang pakai seng yang baja ringan dan lain-lain itu. Ya memang kalau masalah itu kemajuan teknologi. Jadi bukan masalah gentengisasi, kemajuan teknologi. Tapi saya tahu bahwa presiden pada waktu itu menginginkan rakyat di desa supaya bekerja. Mereka dulu kan waktu genteng kan bekerja. Nah, saya mengarahkan sebaiknya UMKM ini yang dikembangkan, industri UMKM. Nah, jadi karena ini sudah ada teknologi kemajuan, maka setiap kabupaten kota bukan bangun genteng, membangun industri baja ringan tadi. Itu bisa dalam skala kecil. Sehingga orang-orang di desa itu semua jadi pekerja itu. Bukan kerja gali tanah lagi terus nanti longsor lagi kan kalau itu. Ya dengan teknologi. Itu kalau masalah genteng. Tapi yang penting kalau posisi saat ini setelah saya tadi mendengarkan Pak Prabowo di dalam 2026 Indonesia apa namanya tadi apa di Ekonomi Outlook 2026, saya masih kembali bahwa stabilitas itu nomor satu. Tapi yang dinamis. Jadi stabilitas politik yang dinamis. Nah barulah pertumbuhan ekonomi itu bisa jalan. Setelah pertumbuhan ekonomi otomatis terjadi pemerataan. Yang saya bilang trilogi pembangunan itu. Dan janganlah kita berbicara politik dulu. 2029 itu masih lama. Saya tidak tahu siapa yang dahuluin bahwa calon presiden. Saya tidak usah tahu, rakyat tahu. Masa baru beberapa kali langsung calon presiden sudah. Pak Harto itu kurang setahun baru ngomong calon presiden. Itu pun saya masih ikut. Waktu Harmoko minta Pak Harto menjadi calon presiden lagi. Pak Harto ngomong apa waktu itu? Karena saya hadir di dalam waktu itu apa namanya Munas Golkar di Jakarta belum ada Jakarta Convention tahun 96 atau 97 yang Harmoko terpilih itu. Itu Pak Harto, apa benar rakyat masih menginginkan saya supaya dicek kembali. Itu omongannya Pak Harto, dia tidak langsung. Itu sudah mau pemilu tahun depan. Ini kita belum setahun sudah calon presiden. Sekarang partai-partai sudah bicara calon presiden. Calon wakil presiden. Calon wakil presiden ada yang saya ketua partai harus jadi wakil presiden. Nah itu. Ketua umum partai saya juga tidak tahu menjadi calon presiden apa enggak. Ya, atau wakil presiden. Kalau saya karena sudah pernah maju pilgub di Jawa Timur 2 kali, saya siap untuk jadi calon presiden 2029 atau wakil presiden. Tapi tidak boleh itu. Kalau itu ditampilkan, ya didahului oleh para pemimpin-pemimpin politik ini, rakyat bingung. Jadi to be early ya, terlalu cepat, terlalu dini. Terlalu cepat, terus kapan mau kerja? Kapan pertumbuhan ekonominya? Pertumbuhan ekonominya 8% ini masih 5% kok sudah bicara calon presiden. Nah tadi saya setuju bahwa siapapun pemimpin kita harus tunduk. Siapapun tadi. Ya. Bang Nasir. Koridor. Iya harus. Dan sampai kapan ini Prabowo kita dulu? Sesuai kontraknya rakyat. 2029. Jangan bicara calon presiden. Gitu loh. Nah nanti pada saatnya kurang setahun barulah kita. Nah saya mengimbau kepada semua ketua umum partai-partai politik ini. Jangan bicara itu. Kalau bicara itu terus kapan kita mau kerja? Kapan mau kita pembangunan? Kapan kita mau mensejahterakan rakyat? Jadi sekarang kita untuk rakyat. Tapi rakyat sekarang coba cek. Saya ini. Jadi sehingga begini ya kecurigaan juga muncul karena sudah masuk politik dan calon presiden. Iya. Ketika ada pejabat atau orang-orang yang turun ke bawah dianggap ini kampanye. Ya, seperti ada lah. Gitu. Kan ada itu kejadian salah satu ketua umum partai politik ngangkat-ngangkat itu kan. Nah, padahal saya itu kan ya istilahnya kalau sama saya junior saya di Kadin, saya ketua kompartemen, dia wakil saya di Kadin. Saya tidak usah sebut namanya kan. Itu wakil ketua saya di Kadin tuh di Komtab itu.
Nah, padahal niatnya dia memang baik ngangkat itu kan. Cuman nggak tahu ada yang usil, disyuting, diviralkan. Kasihan kan? Nah itu. Ya kenapa? Urusan dikaitkan dengan persaingan politik. Coba dilihat bahwa Ya, itu pekerjaan lillahi mungkin gini ta'ala. juga masyarakat melihat, kenapa mesti kamu Nah, ya, kok udah ajudan ketua aja. umum suruh ajudan atau suruh anggota biasa lah Iya. kan untuk manggul itu kan. Ya itu ya makanya jadi itu dipolitikan. Itu Ya. karena tadi itu kita mulai dari ini politik terus gitu. Jadi di dalam pikiran kita tuh politik terus, termasuk pelaku. Ah saya ambil ini supaya saya terkenal, kayak gitu. Ini kita harus penyadaran. Jadi saya sangat setuju sekali bahwa unpacking Indonesia ini betul-betul melihat kondisi ini adalah untuk kemajuan kita. Karena saya lihat juga banyak yang membuat ini tapi kelihatan sekali arahnya itu. Hajar di sana aja. Karena memang yang hajar-hajar itu viral. Dan viral dan rakyat juga senang. Karena apa? Karena rakyat kita ini selalu ditontonkan drama. Nah, zaman kita dulu drakor, drama. Jadi drama. Jadi kalau ada drama itu saya lihat di TV di politik, saya bicara politik. Tapi ini terus ya apa rakyat kalau kayak gini terus ini? Tidak ada pendidikan Makanya politik. Drama politik kalau drama ijazah palsu itu harus sudah selesai. Iya. Sudahlah kan itu. Sudahlah. Kan saya terakhir diajak bicara itu ya sama Roy Suryo, Ray Rangkuti dan beberapa partai-partai. Ya saya tidak mau bicara ijazah palsu. Saya bilang apa kaitannya? Ini barang sudah selesai dan itu ada penanggung jawabnya. Siapa penanggung jawab? Ya KPU. Sampai siapa? UGM. Loh UGM sudah bilang selesai. Sudah ada. Kenapa kok kita mau ribut? Mau palsu, mau enggak ada urusan termasuk kan. PDIP juga kan yang mencalonkan. Nah termasuk PDIP kan sudah dia ini. Maka saya waktu diarahkan, saya tidak bicara itu. Saya bilang ini ada yang menskenario. Pak Jokowi kan bilang ada orang besar. Saya bilang Pak bukan orang besar. Lembaga besar yang terkoordinir dan itu kemungkinan besar negara asing. Saya tidak sebut namanya. Memang menginginkan Indonesia ini seperti ini supaya kita tidak maju. Ada orang besar tapi berpikir kecil. Ya itu saya bilang Pak Jokowi itu bukan orang besar, itu lembaga besar. Ya dikendalikan oleh ini. Sampai Roy Suryo saya khawatir secara tidak sadar bahwa dia dikendaliin. Saya bilang gitu. Ada Pak Roy Suryo. Jadi kita harus selesai lah. Kita bicara untuk rakyat, yaitu ekonominya bagaimana kita sadar. Kita ini kan pengusaha. Pengusaha itu butuh, Bang Zul, adalah kepastian hukum. Kepastian berusaha. Selama kepastian ini tidak ada, semua stop. Tidak bisa. Karena itu tidak bisa dipaksakan. Jadi kondisi pemerintah cukup satu, dia mengkondisikan saja. Kondisi aman, itu ekonomi akan berjalan sendiri. Terutama UKM. Karena UMKM ini adalah penopang terbesar ekonomi Indonesia. Zaman 98 hancur semua. Kenapa kita masih bisa eksis? UMKM-nya. Nah itu. Jadi UMKM itu bisa bergerak apa? Selama stabilitas politik atau stabilitas nasional itu berjalan baik, maka rakyat bisa bekerja, bisa melakukan kegiatan apa-apa, tumbuh ekonomi dengan sendirinya. Nah, sebenarnya Bung Darmizal ya, bahwa pertumbuhan dan pemerataan di tengahnya ada stabilitas kan. Iya betul. Stabilitas ini kan politik sebenarnya. Kalau Pak Harto dulu stabilitas dulu. Iya. Jadi trilogi pembangunan itu satu adalah stabilitas, kedua pertumbuhan, baru pembagian itu. Pemerataan. Ya. Jadi stabilitasnya pertama. Oleh karena itu kan kita melihat bahwa kita ini sekarang kan secara kasat mata kita kan melihat seolah-olah kita stabil. Memang betul stabil. Tapi kan rawan resiko adanya pergerakan politik yang justru mengganggu stabilitas politik. Stabilitas kita ini semu. Nah, jadi istilahnya kayak semacam pada setiap waktu bisa meledak. Nah itu berbahaya malah. Ya. Karena dia semu. Apalagi nih saya didatangin beberapa orang. Iya. Katanya
bulan Februari ini ada gerakan seperti 17 seperti bulan Agustus. Iya, Saya belum dengar sekarang. betul. Tapi rasanya jauh ya dari kemungkinan itu. Tapi kita nggak tahu juga, kita kan bukan intelijen, Ya, ya. Kita nggak punya kaki tangan untuk Iya, untuk melihat mempelajari itu. ini. Nah, jadi gimana? Bung? Iya. Mungkin dengar-dengar juga ya. Iya Bang. Saya ikut mendengar karena banyak berdiskusi juga dengan teman-teman ya. Situasi hari ini Bang, bukan hanya dalam skala lokal atau nasional kita, tapi turbulensi yang ada sekarang ini dalam skala global. Ya, betul. Abang bisa melihat sendiri, jika stabilitas dalam satu negara atau jika resources dalam satu negara tidak kompak, Tidak solid. tidak solid, abang kan melihat bagaimana Venezuela itu. Yang tadinya negara sudah mulai naik, masuk ke middle income trap itu dia, merosot sampai habis ke bawah. Apa yang kurang dari Venezuela? Pengalaman Brazil juga pernah. Pengalaman Brazil juga. Venezuela itu Bang, dari satu Venezuela saja, itu energi dunia bisa diselesaikan semua mereka Bang. Dengan ketersediaan cadangan energinya. Tapi mereka nggak memiliki komitmen yang kuat dalam pandangan saya Bang. Untuk menjaga stabilitas negaranya. Banyak faksi-faksi, banyak kelompok-kelompok tertentu, banyak geng-geng tertentu. Itu dimulai oleh apa? Saya melihat dimulai oleh adanya kelompok-kelompok yang menjadi sangat dinamis dalam mengungkapkan kata-katanya tanpa rem Bang. Mulutmu harimaumu. Nah, betul. Mulutmu harimaumu. Wow gini wow. Kita kan melihat Bang. Ada teriakan apa dari sini atas kalimat yang sama, di sana juga teriakan yang sama. Mereka berantem. Tujuannya apa? Padahal sama. Ucapannya sama, semangatnya sama, tapi mereka berkelahi. Itu kan jauh dari semangat kita untuk mencapai target yang pertumbuhan tadi itu. Pertumbuhan 8% target kita. Yang pertumbuhan tadi itu. Saya memahami yang disampaikan oleh Cak RH tadi, bahwa alangkah sulitnya negara kita mencapai 8% itu apabila kondisi seperti ini tetap dibiarkan gitu ya. Itu tadi yang komitmen kita. Kalau sudah selesai kompetisi itu, Iya betul. selesailah. Dan saya melihat Bang, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi. Saya melihat Pak Prabowo ini kan simbolnya 8 Bang. Beliau sebagai tokoh yang disebut dengan 08. Presiden ke-8. Ya kan? Dan simbol-simbol 8 yang semua simbol itu 8 itu adalah satu huruf yang tidak pernah berkesudahan untuk mencarinya Bang. Di mana kakinya? Di mana pangkalnya? Sama dengan Pak Jokowi saya lihat Bang. Pak Jokowi itu lahir tanggal 21. Bulan 6. Tahun 61. Itu kalau jumlahkan 88 juga jumlahnya. juga ya. Jadi chemistry antara Prabowo dengan Pak Jokowi itu sama Bang. 0708 ini. Iya. 07, Sementara kalau 007 itu James Bond. Pak Jokowi James Bondnya Pak Prabowo 08. di dalam kepemimpinan nasional, Iya. komitmen kedua tokoh ini adalah keberlanjutan. Betul. Kenapa setelah Pak Prabowo Sudah terpilih dan dan program membangun keberlanjutan kenapa dikritik terus? Itu yang saya sampaikan. Nggak boleh dong, ini pemenang kok. Pak Prabowo, Gibran ini kan pemenang. Pada waktu kampanye, Bang Lar misalnya, adalah keberlanjutan. Kenapa dipilih? Dapat berapa? 53%. 58%. 58%. Artinya yang kalah harusnya oke, nanti kita bersaing 2022. Dan Pak Prabowo masih baru seminggu yang lalu pidato. Ya. Jangan, kita nanti bersaing di 2029. Silakan yang Sekarang bersanding. bersanding. Nah, itu maksud saya tadi supaya stabilitas ini jalan. Begitu stabilitas jalan, pertumbuhan jalan, pemerataan. Kalau ini nomor satu tidak clear, tadi yang dibilang bahwa masih ada sebagian rakyat yang masih mempermasalahkan terus, ya tidak selesai. Nah, Di mana negara demokrasi ini? oleh karena itu Bang,
orang-orang yang gagal memahami rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, bisa kita anggap dalam tanda kutip ya Bang, dia jadi penghambat pembangunan itu sendiri. Kan pembangunan membutuhkan stabilitas. Tapi kalau selalu kita berhadapan dengan perseteruan yang tidak berkesudahan, kapan kita melesat dari gigi 4 yang sudah disiapkan dengan segala infrastrukturnya, Masuk ke 5. tinggal masuk 5 gas. Kapan? Harusnya Itu kita persoalan. tinggal landas, bukan ketinggalan di landasan gitu. Itu yang disampaikan Pak Harto gitu. Iya, betul. Ketika Indonesia disebut menjadi macan Asia. tinggal. Indonesia tinggal landas. Nah, kita kan sekarang kehilangan Bang. Yang namanya Repelita kita kan kehilangan. BHN. GBHN kita kehilangan. Kalau itu adalah yang baik, kenapa nggak diadopsi kembali Dengan untuk capaian yang lebih penyesuaian. baik? Tentu ada ATM-nya. Ya. Ambil, tiru, dan modifikasi. ATM itu namanya. ATM namanya. Iya, mantap. Ada istilah baru. Kira-kira gitu Bang. Ya, jadi ini sebenarnya kalau kita bicara stabilitas politik dan pertumbuhan, ini kan tadi sudah disebut bukan persoalan stabilitas nasional, tapi ada kepentingan tangan luar juga. Kepentingan global. Kepentingan global. untuk, dia bilang, iya. untuk bagaimana Indonesia ini tidak berkembang, dibonsai yang terus. 8% tidak akan tercapai karena Tadi- dia berkepentingan Tadi kan kalau kita bicara sebagai ilustrasi kan, Venezuela, ketidaksenangan Amerika dan Blok Barat terhadap Venezuela kan sejak zaman Hugo Chavez. Iya. Karena tidak mau mengikuti kemauan mereka. Produksi minyaknya kan harusnya harus ke sana. berkiblat tidak ke Rusia, tidak ke Cina kan gitu. Nah jadi otomatis Amerika ingin menguasai itu. Nah kesempatan Trump yang agak sedikit kita bilang Unik lah gitu. rumit lah, kita nggak mau bilang nggak Unik. waras. Presiden unik lah Kalau gitu. kita bilang nggak waras kan Diprotes sama Amerika kita. protes juga kita. Nggak boleh Bang. Tiba-tiba menculik Maduro gitu kan. Nah ini kan ada instabilitas di dalam negeri juga. Iya, betul Bang. Jadi intervensi asing itu berkait dengan instabilitas di dalam negeri. Yes. Nah itu juga rawan buat kita. Iya. Makanya tadi kita bilang dalam waktu dekat atau kapan bisa terjadi kerusuhan-kerusuhan, ada tangan asing memanfaatkan Sampai instabilitas. iya. Tapi kesalahan pertama ya kita. Ya kita dong, kita mau dimainin. Kita tidak mau menyadari bahwa ini pemilu sudah selesai 2024 harusnya tutup buku. Tidak Kita menyadari dan mudah terprovokasi. Iya, kita pemimpin kita adalah Prabowo Gibran. Titik, tidak usah ditambah-tambahin. Bahwa di situ ada masalah macam-macam, biasa nama negara demokrasi. Pasti ada masalah. Tapi begitu sudah didok, menyumpahkan sumpah, selesai. Kita berjuang nanti 2029. Jangan sekarang berjuang, nanti 2028 persiapan. Sehingga 4 tahun ini biarkanlah Pak Prabowo bersama timnya bagaimana bisa tumbuh ekonomi, bisa melakukan pemerataan. Baru kita kerja lagi. Nggak sabar. Ini sekarang sudah bicara presiden, wakil presiden. Ada lagi partai-partai, saya wakil presiden dukung Pak Prabowo. Kalau saya dari Golkar harus punya calon presiden sendiri. Apalagi nanti kalau thresholdnya 0%. Iya, harus punya sendiri. Kita bikin partai aja. Waduh. Hah? Dapat 0% calon presiden Ridwan, wakil Darmizal. Oh mantap ini. Jawa, Sumatera. Kalau Darmizal ini kalau Ridwan sama Pendukung utamanya Prabowo Gibran ini. kalau Ridwan sama Darmizal Kalau saya ini didukung Bu Mega loh, PDIP saya 2008 sama PDIP saya. ini joke sedikit. Kalau Darmizal Bung Ridwan sama Darmizal jadi capres cawapres, Iya. ini kata orang banyak mikir capres, wapresnya lebih mikir rambut lebih. Jadi sudah cocok kan jadi presiden kan? Ini sudah Aduh, cocok. iya. Iya, jadi kita lah sudahlah saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Saya itu Bang Badul ngikutin lah dan bisa ngikutin. Saya itu ketua Golkar Jawa Timur. Ya. Ya mohon maaf, PDIP pada saat itu berapa? 34% tahun 1999. Kita lawan, menang kita 2004, main ngalahin 34%. Nomor 1. Sekarang
Kok enggak berani? Nomor 1 2029 Partai Golkar harus begitu. Harus berani. Sekali-sekali orang Papua jadi presiden lah. Iya, Harus kan? calon presiden. Presiden, apa salahnya orang Papua kan? Mewakili Indonesia Timur. Iya, setuju saya. Saya kan sudah sampai ke Gersdorp. Saya pimpinan Komisi 7 proses pengambil alihan saham Freeport itu. Saya yang mimpin itu. Saya pimpinan itu sama Ya, aku anggota kan. Oh iya sama dia. Iya itu sama dia. Jadi udah terbangun satu chemistry. Cuma enggak tahu dapat bagian apa enggak. Seperti Tapi Pak. bagiannya enggak diomongkan sama saya. Enggak ada. Jadi karena kan itu uang negara. Uang negara betul setuju aku. Jadi Bukan sudah uang yang terbangun mengalir, uang Bukan negara itu. Ya kita Jadi- dapat anu lah ongkos berangkat itu. mengurus Freeport itu sudah seperti chemistry-nya Prabowo Gibran ya. Iya. Nah, ya kan PDIP. Oh enggak, Nasdem dia waktu itu sudah. Nasdem. Enggak, awalnya kan Abang PDIP, PDIP. Golkar. Golkar, iya. Tetap di Golkar, beliau Nasdem. Sama-sama itu membereskan Freeport itu. Oh iya sama-sama. Itu kan sudah chemistry yang kuat itu. Waktu itu saya Dua sahabat ini. Cuman satu pesannya Pak Jokowi waktu itu. Dia bilang, Ridwan jaga hilirisasi. Wah, jadi saya di komisi itu sampai berakhir itu hilirisasi. Sekarang dimasalahkan lagi. Padahal itu sudah on the track. Pembangunan ini tidak bisa kalau tidak dengan hilirisasi. Pemerataan itu harus hilirisasi. Iya. Bahwa pelaksanaan ada yang kurang-kurang baik, itu aja diperbaiki. Kita mau dari awal start langsung sempurna. Mana bisa. Nggak bisa. Manusia lahir juga tidak sempurna kan. betul. Belum bisa jalan, bisa makan sendiri kan. Mesti ada. Tetap ada trial and error-nya, hanya perlu dipersingkat, Bang. Ya betul. Ya, setuju. cepat selamat itu temanya itu. Setuju itu. Jadi kita udah 45 menit ya. Siap. Rencana kita kan 30 menit. Kita ngobrol. Bonus sudah 15 menit. Jadi mungkin ada pesan-pesan terakhir ya untuk rakyat, untuk negara, untuk pemerintah, Bung Ridwan dan Bung Darmizal nanti. Saya yang pertama kalau rakyat sih, rakyat ini kan sudah terlalu banyak disodori drama-drama kan. Di TV, di apa, semua podcast banyak. Nah saya juga menghimbau kepada pemerintah. Pemerintah itu bukan Pak Prabowo saja, memang Pak Prabowo Gibran sebagai Presiden Wakil Presiden, tapi secara keseluruhan kabinet. Jadi kabinet ini tolong bekerja harus betul-betul mendengarkan aspirasinya rakyat. Dan yang kedua, tadi tidak perlu lagi dapat kritikan-kritikan ini terus menjadi dibikin drama juga. Dalam rangka apa? Untuk supaya mereka mempunyai ratingnya naik. Ratingnya naik. Sudahlah, yang ada di kabinet tidak boleh bicara rating. Tidak boleh bicara untuk kepentingan ke depan. Semua tegak lurus kepada Pak Prabowo. Pemerintah, kalau pemerintah ini berhasil, maka rakyat akan memilih mereka yang ada di dalam kabinet ini. Nah, itu. Jadi kalau ini semua masing-masing kerja, akhirnya terjadi drama di masyarakat. Pemerintah eksekutif itu tegak lurus melaksanakan. Tidak boleh lagi seperti anggota DPR. Anggota DPR silakan karena memang dia dia memang orang Harus bicara. dia legislatif kan. Kalau eksekutif itu tegak lurus melaksanakan, eksekutor dia. Jangan cari panggung. Jangan bikin drama. Jangan eksekutif terasa legislator ya. Legislator itu tidak boleh. Saya melihat para menteri-menteri ini masih bikin drama-drama. Tidak boleh, kalau perlu tidak pernah tampil lah dia. Tapi hasilnya jelas. Dulu waktu zaman Pak, mana ada menteri-menteri ngomong-ngomong macam. Sekarang menteri juga bicara. Sudahlah satu. Pak Prabowo. Pak Prabowo punya juru bicara. Tidak tahu siapa juru bicaranya sekarang ya. Sekarang Pak. Nggak ada. Dulu kan Pak Prabowo sendiri. juru Oh bicara. iya, Pak Prabowo sendiri sudah Kalau bagus luar kan. negeri Pak Sugiono kan. Ya itu sudah, yang lain menteri itu kerja. Tidak boleh sudah bikin opini-opini macam-macam. Itu saya. Kalau rakyat silakan, karena ini negara kita negara. Jadi saya mengarah kepada presiden. Sudahlah, yang jadi tim sukses, relawan-relawan jadi menteri-menteri itu sudah tingkatkan kualitas untuk kepentingan kesuksesan kabinet Indonesia Merah Putih. Itu pesan saya. Bung, silakan. Saya ingin menyampaikan 3 hal, Bang. Pertama, saya meyakini apa yang pernah saya ucapkan dan itu saya pikirkan sebelum saya ucapkan.
yaitu Pak Prabowo ini sudah selesai dengan dirinya. Beliau sudah selesai dengan dirinya, Bang. Ungkapan-ungkapan beliau yang sporadis, yang bersifat patriotik, itu adalah ungkapan yang didasari oleh semangat patriotik sejati beliau untuk membangun bangsa ini. Satu. Yang kedua, apa yang dilakukan, yang saya nilai atas Pak Prabowo tadi, saya mengambil satu pikiran dan ucapan yang disampaikan oleh Gus Dur, bahwa pemimpin yang ikhlas untuk negerinya ya Prabowo. Pemimpin yang ikhlas untuk negerinya ya Prabowo. Hari ini Prabowo satu paket berpasangan dengan anak muda. Yang saya nilai anak muda ini yang lebih matang daripada usianya. Itu pemahaman saya. Karena kami sering berinteraksi, tentu kawan-kawan lain juga. Yang ketiga, karena satu dan dua hal tadi, yang ketiga ini dipentingkan bagi kita, seluruh masyarakat Indonesia, tokoh apakah Anda oposisi atau bukan, apalagi pendukung Prabowo Gibran seperti saya ini, seperti kita-kita ini, maka kita perlu mengalignment atau mengakselerasi atau berselaras dengan kepemimpinan presiden ini by law, by koridor, by konstitusi. Supaya tidak terjadi kemana-mana arahnya dan tidak terjadi benturan di mana-mana. Saya kira 3 pokok itu yang ingin saya sampaikan, Bang. Terima kasih, Bang. Baiklah. Saya kira saya yakin ini sangat dipahami oleh masyarakat ya, apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan ini kan pencerahan. Ya. Pencerahan seperti ini tidak boleh berhenti, harus terus kita kembangkan. Gitu. Tidak boleh bosan-bosan. Iya. Di samping kan banyak juga yang membuat kekacauan, tapi kita tidak boleh bosan-bosan. Iya. Melakukan pencerahan. Terima kasih ya Bung ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.